Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Minggu penyerahan anak akan diadakan kembali pada 5 Februari di ICA West dan ICA East. Di minggu spesial ini bersama kita akan menyerahkan anak-anak kepada Tuhan, juga kita akan berdoa bagi pasangan yang menginginkan kehadiran anak dari Tuhan. Bila Anda atau kerabat Anda ingin mendedikasikan anak Anda di minggu tersebut, segera mendaftar melalui QR Code di layar atau di meja informasi, atau juga bisa kunjungi tautan bit.ly/ICA Baby Dedication. Kelas Ministry 101 kembali diadakan. Bagi Anda yang rindu untuk melayani Tuhan bersama dengan kami di Gereja ICA Surabaya, ataupun Anda yang sudah melayani dan masih ingin bertumbuh di dalam pelayanan, catat tanggalnya dan langsung hadir tepat waktu di jadwal kelas berikut ini. Mari melayani untuk mengalami Tuhan. Vision Sunday akan segera tiba. Jangan lewatkan Vision Sunday pada 19 Februari di ICA West dan pada 26 Februari di ICA East. Di hari tersebut, ICA akan membagikan kabar baik tentang apa yang akan ICA lakukan pada tahun 2023, serta kemana arah dan kehendak Tuhan memimpin kita. Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Vision Sunday. ICA East akan berpindah ke jadwal ibadah yang baru. Dengan bertambahnya jumlah jemaat, kami menambahkan satu lagi ibadah bahasa Inggris di hari Minggu, hanya untuk ICA East. Mulai tanggal 19 Februari, jam ibadah menjadi pukul 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia, lalu jam 9.15 dan jam 11 untuk ibadah bahasa Inggris. Jadi bila Anda adalah jemaat yang rutin hadir di ICA East, perhatikan perubahan jam tersebut dan beritahu teman dan kerabat Anda. Dan bagi Anda jemaat ICA West ataupun ibadah online ICA, jadwal ibadah tidak berubah untuk saat ini, yaitu jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. ICA membutuhkan volunteer untuk membantu di beberapa pelayanan service media. Posisi yang membutuhkan meliputi service director, operator sound, lighting, juga LCD untuk pelayanan ibadah hari Minggu. Selain itu, ICA juga membutuhkan pemain musik dan vokalis pria untuk tim penyembahan. Bila Tuhan memberikan Anda talenta atau minat di bidang tersebut, daftar sekarang juga di icspy.com/volunteer. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Anton Hinadi. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah online Bahasa Indonesia ICA. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari seri 50 hari menuju transformasi, dan pada hari ini kita dengan judul pikiran baru di tahun yang baru. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya berbicaralah kepada setiap kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan yang bisa menyelamatkan. Firman-Mu adalah kekuatan yang akan mendobrak segala kubu benteng pertahanan yang ada di dalam diri kami. Untuk Tuhan Kau gantikan dengan kebenaran-Mu yang akan tertanam dalam hati setiap kami.
Terima kasih Bapa, semuanya ini adalah karena karya Putramu Kristus Yesus, Tuhan dan penebus kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Amin. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan Sing Nian Kuai Le, Kong Si Fa Cai. Karena pada hari ini bertepatan kita juga merayakan Chinese New Year. Konian atau tahun baru itu berasal daripada dinasti Shang 1600 tahun sebelum Masehi. Jadi perayaan tahun baru Chinese New Year ini sudah dilakukan berabad-abad tahun yang lalu. Dan dirayakan sebagai perayaan penyambutan pada musim semi, yaitu musim menanam. Namun pada tahun 1965-66 terjadi revolusi budaya yang di China yang kemudian melarang adanya perayaan Chinese New Year. Tetapi pada saat reformasi ekonomi pada tahun 1970-an, maka perayaan ini dihidupkan kembali. Nah, yang seperti kita tahu dan juga yang banyak terjadi di negara-negara Asia pada umumnya, sehari sebelum perayaan Chinese New Year biasanya keluarga akan berkumpul pada malam hari untuk makan malam bersama. Adalah sebuah event yang penting di dalam setiap keluarga untuk bisa berkumpul dalam keluarga besar, bercengkrama untuk menikmati makan malam yang penuh dengan sukacita. Dan keesokan harinya adalah orang-orang yang lebih muda akan pergi mengunjungi orang tuanya atau yang dituakan di dalam keluarga untuk mengucapkan selamat tahun baru. Dan dengan harapan adalah untuk hidup yang sehat, umur panjang, makmur di tahun yang baru, dan juga ada angpao. Nah, ini adalah hal yang dinanti-nantikan bagi orang yang belum berkeluarga dan anak-anak. Nah, perayaan Chinese New Year itu penuh dengan simbol, penuh dengan makna. Yaitu salah satunya kalau saudara perhatikan akan banyak orang yang memakai pakaian yang berwarna merah. Arti warna merah itu melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, serta kelimpahan. Dan diharapkan dengan memakai baju warna merah ini akan mendapatkan perubahan transformasi di dalam hidupnya di tahun baru ini. Nah, bila budaya yang tradisi seperti ini juga mengharapkan adanya sebuah perubahan atau transformasi, bagaimana dengan perubahan atau transformasi yang dikehendaki Tuhan bagi orang percaya? Mari bersama-sama kita baca di kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaruan budimu, itu dalam terjemahan yang lain dikatakan changing the way you think. Berubahlah cara berpikirmu. Artinya bahwa Tuhan menghendaki setiap orang percaya ada perubahan di dalam pola pikirnya. Yaitu adanya sebuah transformasi yang terjadi dari dalam. Sebab cara berpikir seseorang itu akan mempengaruhi perasaannya dan juga itu akan berkaitan dengan mempengaruhi tindakannya. Banyak orang mati-matian berusaha untuk merubah tindakan mereka dengan cara merubah penampilan. Apakah pakaiannya yang dirubah, rambutnya, aksesorisnya yang dirubah, atau juga gaya hidupnya yang diubah. Dengan hidup yang lebih mewah, yang lebih kelihatan wah dan sebagainya. Dengan harapan bahwa dengan merubah semua itu maka tindakannya juga berubah. Namun itu semuanya tidak akan berhasil. Karena apa? Karena mereka tidak berubah cara berpikir atau pola pikirnya terlebih dahulu.
ada hambatan-hambatan, yaitu menjadi musuh adanya perubahan yang menghambat yang terjadi di dalam pikiran seseorang. Yang pertama penghambat adalah nilai-nilai dunia. Nilai-nilai yaitu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup saat ini di era informasi yang begitu cepat, yang begitu mudah didapat, bahwa informasi itu bisa didapatkan dari seluruh dunia dalam waktu hitungan detik. Tetapi tidak semua informasi yang ada yang kita terima itu bermanfaat atau yang sesuai dengan kebenaran. Bahkan sebagian besar informasi yang ada di dalam HP kita atau gadget kita itu kebanyakan berbicara mengandung nilai-nilai yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kita bisa melihat bagaimana orang bisa flexing, orang bisa mengikuti gaya hedonisme dan sebagainya ditampilkan seolah menunjukkan bahwa nilai seperti ini adalah nilai yang harus dicapai oleh setiap orang. Padahal itu bukan yang menjadi kehendak Tuhan. Penghambat yang kedua adalah daging, yaitu keinginan selalu mengutamakan diri sendiri. Keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Pusatnya adalah diri sendiri, self-centered. Tidak peduli akan orang lain. Orang lain mau seperti apa, dia tidak peduli. Yang penting adalah apa yang menjadi keinginannya terpenuhi. Dan penghambat yang ketiga adalah setan atau si jahat. Dan ini kerjaannya adalah untuk membujuk, menggoda, dan menyesatkan. Bahwa ia terus-menerus untuk menggoda, untuk membujuk daging kita melalui keinginan yang ada di dalam diri kita. Yaitu keinginan yang didasari oleh kekuatan daging yang ada dalam diri kita. Rasul Yakobus mengatakan seperti ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Artinya ada sesuatu dalam diri setiap manusia, yaitu keinginan daging, yang dimana bahwa desire, keinginan itu tinggal di dalamnya, itulah yang coba dipikat oleh si jahat. Dengan iming-iming, dengan bujuk rayu, dengan segala sesuatu yang mencoba untuk supaya kita bertindak tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Keinginan yang dibuai itu artinya keinginan itu dipikirkan terus-menerus di dalam pikiran seseorang. Dan ketika itu artinya sudah buah, sudah matang, artinya tinggal melakukan saja. Semuanya ini dimulai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Sebab pikiran itu adalah medan perang. Di antara kedua telinga kita ini terdapat pertempuran yang sangat sengit. Antara apa yang benar dan apa yang salah. Antara kehendak Tuhan dengan keinginan daging. Kalau saudara pernah menyaksikan, seringkali digambarkan bahwa di sisi kanan, di dekat telinga kita, ada di atas pundak kita, ada seorang malaikat yang kecil. Sebelah kiri adalah seorang setan yang kecil yang ada tanduknya. Dua-duanya membisikkan, masing-masing membisikkan sesuatu ke dalam telinga kita. Untuk mempengaruhi kita. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi daripada pikiran kita. Agar siapa yang menang itulah yang akan melakukan sebuah tindakan menurut apa yang ia pikirkan itu. Ada seorang anak kecil yang usianya 7 tahun, anak SD kelas 1. Anak ini kalau dia mau pergi ke sekolah dan pulang, ia berjalan kaki melewati sebuah toko permen. Di mana toko permen ini memiliki kaca depan etalase yang besar,
yang dimana permen dengan berbagai macam warna, berbagai macam bentuk, berbagai macam rasa didisplay, ditampilkan di situ. Namun anak ini telah mendapatkan sebuah peringatan dari mamanya. Nak, kamu masih batuk, jangan kamu makan permen ya. Ingat pesan mama. Anak ini setiap kali ketika mau ke sekolah, ia melihat ke toko itu, tapi kemudian ia teringat akan pesan daripada mamanya untuk tidak makan permen, maka ia langsung melanjutkan ke sekolah. Begitu juga sebaliknya ketika pulang sekolah, ia melewati toko itu yang dimana sudah mulai ramai, banyak anak-anak kecil di dalamnya untuk membeli permen, maka ia pun juga tidak tergoda dan ia pulang. Pada hari yang kedua, ada sebuah perkataan di dalam dirinya, oh lihat, anak-anak lain aja makan nggak apa-apa. Kamu pun juga nggak apa-apa, toh mama juga nggak tahu. Tapi ada suara yang mengatakan jangan, mamamu melarang kamu makan. Kamu harus segera meninggalkan toko ini dan untuk pergi ke sekolah. Hari yang ketiga seperti begitu. Tetapi apa yang dia lihat setiap hari di dalam display kaca itu, dia terbayang-bayang mengenai betapa nikmatnya permen itu yang berwarna-warni, yang rasanya bermacam-macam, sehingga hatinya dia mulai tertarik. Keinginan dalam dirinya itu mulai timbul untuk ia menginginkan itu. Artinya ada suara yang mengatakan, oke, kamu masuk aja tapi enggak usah pegang. Kamu lihat aja di dalam, enggak apa-apa. Toh kamu tidak melanggar apa yang mamamu katakan. Akhirnya anak ini memasuki toko itu. Dia hanya melihat dari dalam mengenai begitu banyaknya permen yang ada ditaruh di toples-toples yang begitu indah. Tapi hanya melihat saja kemudian dia pulang. Keesokan harinya ia masuk ke toko lagi. Ada suara yang mengatakan, sekarang kamu pegang aja enggak apa-apa. Toh kamu juga enggak makan, kamu hanya pegang permen yang kamu inginkan. Bagaimana rasa ketika kamu megang bungkusnya, kamu juga bisa untuk membaui baunya yang begitu enak. Akhirnya anak itu kemudian mengambil permen, memegangnya, kemudian ia membaui permen itu. Ada suara yang mengatakan, jangan. Kembalikan permen itu, kamu pulang karena mamamu melarangnya. Akhirnya dia pulang. Keesokan harinya pula ada suara yang mengatakan, kamu kan sudah pernah memegang kemarin itu. Sudah membaui rasa permen itu. Tentunya itu suara rasa yang sangat enak. Kamu sekarang kamu pegang, kamu buka bungkusnya. Kemudian kamu bau, pasti beda. Anak ini akhirnya menuruti apa yang suara itu katakan. Ia pergi ke toko itu, dia mengambil, dia membuka bungkusnya, dan dia tidak hanya membau, ia memakan permen itu. Artinya bahwa keinginan dalam diri kita, dalam diri daging kita, itulah yang terus menerus itu dibujuk oleh si jahat untuk kita jatuh melakukan bukan kehendak Tuhan. Itulah yang terjadi, ada sebuah pertempuran yang sengit yang ada di dalam pikiran kita. Nah, ketika faktor ini, nilai dunia, kedagingan, dan juga dari si jahat yang terus-menerus mempengaruhi pikiran kita dan itu yang nantinya akan membentuk adanya kubu-kubu atau benteng di dalam pikiran seseorang. Saya ibaratkan bahwa itu adalah seperti jalan setapak. Saudara tahu jalan setapak itu adalah jalan yang dibentuk, yang asalnya tidak ada jalan. Misalnya itu semua jalan rumput gitu ya. Dan ketika orang itu melewati jalan itu, terus menerus di dalam jalan yang sama, rute yang sama, maka lama-kelamaan itu akan membentuk sebuah jalan. Rumput itu tidak lagi tumbuh di jalan setapak itu. Jalan setapak itu membuat permukaan tanahnya menjadi keras karena setiap kali dilewati di tempat yang sama. Itulah yang terjadi di dalam pikiran kita. Kalau kepala kita ini dibuka,
maka akan terdapat banyak sekali jalan setapak yang ada di dalam diri kita. Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, apakah itu yang baik atau yang buruk. Dan itu akhirnya membentuk sebuah identitas diri. Karena itu dilakukan berulang-ulang, terus-menerus sampai dalam jangka waktu yang lama, kebiasaan itu membentuk identitas diri. Dan itu memiliki pengaruh terhadap hubungan kita dengan sesama. Bahkan juga berpengaruh hubungan dengan Tuhan. Dan tema khotbah kita yang tadi saya sebutkan di awal adalah pikiran baru di tahun yang baru. Artinya bahwa ada sesuatu yang baru yang harus terjadi di dalam pola pikir kita. Kita lihat di firman Tuhan di Efesus pasal yang keempat mulai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 17 sampai 19 itu menunjukkan adanya sebuah pola pikir kita yang lama, yang telah terbentuk bertahun-tahun, kebiasaan yang lama, yaitu pikiran yang sia-sia seperti Rasul Paulus katakan dengan pengertian yang gelap. Dibutuhkan adanya jalan setapak yang baru, agar tidak melewati jalan yang lama. Artinya dibangun sebuah pola pikir yang baru supaya bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Artinya melewati, membentuk, membuat jalan yang baru di jalan yang berumput itu. Jalan setapak yang baru yang dilewati oleh kita terus-menerus. Kita tidak lagi menggunakan jalan setapak yang lama. Dan itu dibutuhkan konsistensi dengan ketekunan yang terus-menerus. Karena tidak mudah untuk merubah kebiasaan yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, kalau saudara biasa menggosok gigi dari kiri ke kanan, seperti ini menyamping, dan saudara mau merubah menggosok gigi atas ke bawah, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama dan juga sebuah effort ketekunan untuk saudara mulai melakukannya dengan menggosok gigi dari atas ke bawah. Tidak mudah awalnya karena saudara pasti akan kembali dengan cara yang lama, menyamping kiri dan kanan. Tapi kalau saudara tekun, setiap pagi saudara dan setiap malam mau tidur, saudara gosok gigi dengan cara yang baru, maka lama-kelamaan kebiasaan saudara menggosok gigi dari kiri ke kanan, menyamping itu akan digantikan dengan cara yang baru. Kalimat telah mengenal Kristus, telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia, adalah merupakan satu-satunya
cara untuk mengalami perubahan di dalam hidup kita, yaitu merubah pola pikir kita. Telah mengenal Kristus itu artinya telah menjadi percaya kepadanya terlebih dahulu. Setelah itu baru ada sebuah proses pengenalan yang berlangsung terus-menerus. Kata mengenal ini dari arti kata ginosko, kata aslinya. Yang artinya mengenal secara intim, secara dekat seperti hubungan suami dan istri. Artinya yang sangat dekat, yang diperlukan waktu yang cukup panjang dengan frekuensi ketemu yang terus-menerus. Apabila seseorang yang sudah menikah selama 30 tahun, tentunya mereka pasangan ini akan jauh lebih mengenal satu sama lain dibanding pasangan yang baru menikah 2 tahun. Karena apa? Karena ada frekuensi waktu yang sering ketemu, yang terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Ya Tuhan mengendaki adalah kita memiliki hubungan dengannya secara kontinu, secara terus-menerus, setiap hari, setiap saat. Agar apa? Supaya kita semakin mengenal akan Dia. Itulah yang Tuhan inginkan agar kita sebagai orang percaya mengenal Kristus lebih lagi agar supaya pikiran kita ini diubahkan. Ada perbedaan antara kita mengenal sesama dengan kita mengenal dengan Tuhan. Apabila seseorang saling mengenal dengan cukup yang lama, katakanlah sebagai contoh telah menikah selama 30 tahun. Tentunya bahwa secara tidak sadar, bahwa mereka itu saling mempengaruhi satu sama lain. Ada bagian dari suami yang ada di dalam istri dan begitu juga sebaliknya. Tanpa disadari bagian itu ada. Dan itu akan mempengaruhi satu sama lain. Tetapi kalau seseorang itu berhubungan dengan Tuhan, bergaul intim erat dengan Tuhan, maka manusia tidak bisa mempengaruhi Tuhan karena manusia itu tidak sempurna sedangkan Tuhan itu sempurna, manusia itu tidak kudus sedangkan Tuhan itu kudus. Yang terjadi adalah bahwa yang sempurna, yang kudus, yang benar itu yang akan mempengaruhi cara hidup kita. Kita akan diubahkan cara pikir kita dengan apa yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga cara berpikir kita, perasaan kita, tindakan kita akan sesuai. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh yang kudus, yang benar, yaitu Tuhan sendiri. Karena kita semakin mendekat dengannya. Itu yang dimaksud dengan telah mengenal Kristus. Dan selanjutnya adalah telah mendengar tentang Dia. Atau telah mendengar itu artinya ada iman yang timbul. Ketika kita mendengar tentang Kristus, yaitu kita menjadi orang yang percaya. Dan selanjutnya adalah menerima pengajaran di dalam Dia. Pengajaran melalui firman-Nya yang ditolong oleh Roh Kudus. Rasul Paulus telah mengatakan ini kepada muridnya Timotius. Dikatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah firman Tuhan. Apa yang ada di dalam Alkitab. Itu adalah yang mengajar, yang menyatakan kesalahan kita, yang memperbaiki kelakuan. Artinya apa? Artinya ketika kita tahu bahwa tindakan kita, pola pikir kita tidak sesuai dengan firman Tuhan dan itu diingatkan, maka adanya sebuah perubahan di dalam pikiran kita dengan ketika kita bertobat mengaku salah, maka tindakan kita juga akan menjadi benar.
Itulah firman Tuhan disebut untuk mengajar, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhanlah yang membuat dengan pertolongan Roh Kudus untuk mengajar setiap orang percaya. Dan juga Rasul Paulus meminta untuk menanggalkan manusia lama, supaya diperbarui di dalam roh dan pikiran kita, supaya dapat mengenakan manusia baru. Menanggalkan manusia lama itu artinya tidak lagi menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama yang berdosa. Untuk itu, setiap orang percaya harus mengetahui kelemahan diri sendiri dan menjauhinya. Ada orang kelemahannya itu adalah kalau ia sendirian. Kalau ia sendirian, ia mudah sekali pikirannya itu dibawa melantur kemana-mana. Ketika ia sendirian, maka ia tidak lagi fokus. Maka ia akan terlena dan ia akan mudah untuk jatuh. Dimulai dari pikiran. Maka kalau tahu kelemahannya misalnya seperti itu, maka ia harus segera mencari kesibukan. Ia harus melakukan sesuatu agar pikirannya tidak diganggu. Martin Luther pernah mengatakan seperti ini. Kita tidak bisa menghalangi burung yang berterbangan di atas kepala kita. Namun kita bisa menghalaunya bila burung itu mulai hinggap dan membuat sarang di kepala kita. Burung yang terbang melintasi kepala kita adalah pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jahat, yang terus-menerus ada, yang ada melintasi kepala kita, yang mencoba dilepaskan oleh si jahat ke dalam pikiran kita. Tetapi kita punya kuasa, kita tidak menolak itu. Tapi kita punya kuasa kalau pikiran itu mulai dia mau masuk, pikiran itu mulai mencengkram diri kita punya kuasa untuk menolaknya. Yaitu dengan kita mengganti segera pikiran kita dengan pikiran yang lain. Dengan kesibukan yang lain, kita mikirkan firman Tuhan, kita merenungkannya, kita menyanyi, kita menyembah, apapun kita bisa lakukan. Agar pikiran yang mulai untuk bercengkram pikiran kita itu bisa tidak lagi. Sehingga bisa kehilangan akan kuasanya. Dan kalau itu kita lakukan, kita menanggalkan manusia yang lama, maka kita akan menjadi mengenakan manusia yang baru. Artinya pola pikir kita diperbarui sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu hasil karya Kristuslah yang memampukan kita untuk kita menjadi manusia yang baru. Yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Darahnya yang tercurahkan itu adalah untuk pengampunan dosa setiap kita dan kita diperdamaikan dengan Bapa. Dan kita juga dimeteraikan menjadi miliknya dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Semuanya adalah karena karya Kristus. Dan di tahun baru ini Tuhan menghendaki agar setiap kita, saudara dan saya, memiliki pikiran yang diperbarui olehnya. Yang seperti Rasul Yakobus mengatakan di Yakobus 4, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ketika kita mendekat kepadanya, maka dikatakan bahwa Tuhan juga mendekat kepada kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita diubahkan. Jadi saya katakan bahwa kita memiliki hubungan yang ginosko, yang intim, kita mengenal Tuhan. Maka yang terjadi adalah kita semakin diubahkan. Yang pertama kali diubahkan adalah pola pikir kita yang mulai diselaraskan dengan miliknya. Yang akhirnya bahwa tindakan kita akan sesuai dengan kehendaknya. Hal yang perlu kita lakukan di tahun ini, di tahun yang baru ini, adalah kita harus mengadakan perubahan yang permanen di dalam diri kita. Dimulai di dalam pikiran kita yang mempengaruhi hidup kita.
Yaitu kita harus melibatkan Roh Kudus yang menjadi penolong kita untuk terus-menerus, untuk kita senantiasa membuat kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan pola pikir yang baru, kita tinggalkan pola pikir yang lama, kebiasaan-kebiasaan lama yang berdosa. Kita mau membuat jalan setapak yang baru. Dan untuk itu kita harus juga mengenal kebenaran melalui firman-Nya yang ada disediakan bagi kita untuk kita merenungkannya. Dan kebenaran firman itulah yang akan mentransformasi pikiran kita, yang akan merubah cara pandang kita, yang akan mempengaruhi emosi kita, dan yang akan juga berakibat kepada tindakan kita. Semakin sering kebenaran itu ada di dalam hidup kita, maka kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Keinginan-Mu adalah bahwa setiap kami, Tuhan, mengalami sebuah transformasi di dalam hidup kami. Yaitu hidup yang berubah, yang seturut dengan menjadi kehendak-Mu. Yaitu dengan kami meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, menanggalkan manusia lama, serta mengenakan manusia yang baru yang telah Kau sediakan di dalam Kristus Yesus Putra-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini memiliki kuasa untuk mentransformasi dari setiap kami dengan pertolongan Roh Kudus yang akan memimpin kami hari demi hari untuk kami dapat membangun kebiasaan baru, merubah pola pikir, cara pikir kita untuk menjadi selaras dengan menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan sekali lagi semuanya ini adalah karena karya Kristus, Putra-Mu penebus kami yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara. Dan saya harapkan juga minggu depan saudara juga bisa hadir kembali untuk mengikuti ibadah bahasa Indonesia online ICA. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Minggu penyerahan anak akan diadakan kembali pada 5 Februari di ICA West dan ICA East. Di minggu spesial ini bersama kita akan menyerahkan anak-anak kepada Tuhan. Juga kita akan berdoa bagi pasangan yang menginginkan kehadiran anak dari Tuhan. Bila Anda atau kerabat Anda ingin mendedikasikan anak Anda di minggu tersebut, segera mendaftar melalui QR Code di layar atau di meja informasi, atau juga bisa kunjungi tautan bit.ly/ICA Baby Dedication. Kelas Ministry 101 kembali diadakan. Bagi Anda yang rindu untuk melayani Tuhan bersama dengan kami di Gereja ICA Surabaya, ataupun Anda yang sudah melayani dan masih ingin bertumbuh di dalam pelayanan, catat tanggalnya dan langsung hadir tepat waktu di jadwal kelas berikut ini. Mari melayani untuk mengalami Tuhan. Vision Sunday akan segera tiba. Jangan lewatkan Vision Sunday pada 19 Februari di ICA West dan pada 26 Februari di ICA East. Di hari tersebut, ICA akan membagikan kabar baik tentang apa yang akan ICA lakukan pada tahun 2023, serta kemana arah dan kehendak Tuhan memimpin kita. Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Vision Sunday. ICA East akan berpindah ke jadwal ibadah yang baru. Dengan bertambahnya jumlah jemaat, kami menambahkan satu lagi ibadah bahasa Inggris di hari Minggu, hanya untuk ICA East. Mulai tanggal 19 Februari, jam ibadah menjadi pukul 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia, lalu jam 9.15 dan jam 11 untuk ibadah bahasa Inggris. Jadi bila Anda adalah jemaat yang rutin hadir di ICA East, perhatikan perubahan jam tersebut dan beritahu teman dan kerabat Anda. Dan bagi Anda jemaat ICA West ataupun ibadah online ICA, jadwal ibadah tidak berubah untuk saat ini, yaitu jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. ICA membutuhkan volunteer untuk membantu di beberapa pelayanan service media. Posisi yang membutuhkan meliputi service director, operator sound, lighting, juga LCD untuk pelayanan ibadah hari Minggu. Selain itu, ICA juga membutuhkan pemain musik dan vokalis pria untuk tim penyembahan.
Bila Tuhan memberikan Anda talenta atau minat di bidang tersebut, daftar sekarang juga di icsby.com/volunteer. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @icsby untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icsby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.